pecahan gelas kaca ya pada foto Ronsen atau pada CT scan. Itu 33%, tapi juga ditemukan yang konsolidasi cukup banyak, 53,3%. Konsolidasi itu seperti gambaran awan pada foto toraks. Kemudian kalau dilihat dari severity-nya, pasien itu secara radiologis yang berat 60%, yang sedang 30%, yang ringan 10%. Dan kemudian yang khas adalah laterality, yaitu lesinya itu kebanyakan lateral, yaitu 73,3% kasus, sedangkan yang perifer lebih sedikit. Sedangkan yang sentral lebih sedikit. Laterality, bilateral dengan perifer, gejala fotonya lebih banyak di perifer, artinya di pinggir-pinggir, dan bilateral kanan kiri, itu khas dari gambaran foto Ronsen. Ini adalah contoh foto toraks yang sudah dipublikasi dari Indonesia, jadi ini tidak diambil dari luar negeri. Asli kita bisa lihat itu gambarannya yang di lingkaran merah maupun biru itu menunjukkan lesinya di perifer, yaitu di tepi-tepi. Jadi kalau kita sudah sering melihat pasien dengan foto toraks, gambaran seperti bercak awannya itu ada di tepi dekat dinding dada, kemungkinan besar ini COVID-19. Kalau pneumonia biasa, gambarannya infiltratnya itu bercak-bercaknya ada di tengah atau enggak di dekat-dekat zona kardiovaskulernya. Tapi kalau COVID-19 ini khas, dia di daerah perifer. Maka udah berpuluh-puluh kali kalau baru lihat fotonya biasanya tahu ini suspek, kemungkinan besar COVID. Nah ini adalah gambar CT scan, ini juga pasien Indonesia asli, publikasi saya yang sedang disiapkan untuk jurnal internasional tentang fibrosis paru pada pasien COVID. Ini terlihat ya gambaran GGO-nya ya, yang di sini bisa saya cursor ya, di sini kiri panah. Ini gambaran GGO terlihat di daerah lateral di belakang, kanan kiri. Ini kalau dilihat dari sebelah kanan, HCT-nya juga gambarnya lebih banyak di lateral atau di dekat-dekat perifer. Itu makanya khas ya, gambaran GGO. Berikutnya adalah tentang komorbiditas ya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu komorbid apa sih yang paling banyak ditemukan pasien COVID? Kalau dari data di Kementerian Kesehatan 22 Agustus, terlihat bahwa yang terbanyak adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes, yang ketiga jantung, kemudian ada kedua. Tapi ada juga yang tidak punya komorbid ya. Karena di situ dilihat bahwa yang punya komorbid itu hanya sebagian kecil kasus dari kasus yang ada. Kalau dilihat data dari rumah sakit tipe B yang tadi dipublikasi sudah di luar negeri, terlihat diabetes dan hipertensi dan jantung CKD itu cukup banyak, tiga yang terbanyak. Sedangkan kalau dari rumah sakit tipe A di persahabatan contohnya itu juga sama, hipertensi, kemudian diabetes dan kemudian penyakit jantung. Jadi di sini polanya terlihat sekali, baik di nasional, di rumah sakit tipe B maupun tipe A itu terlihat bahwa komorbid yang terbanyak adalah hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga kardiovaskuler. Jadi orang-orang dengan resiko ini akan lebih mudah terkena COVID-19 dan lebih mudah beresiko untuk terjadinya mortalitas. Nah kalau kita lihat tingkat severity-nya, jadi kalau ini secara teori, severity dari COVID-19 itu terdiri atas tanpa gejala, itu berbeda-beda. Ya tadi di rumah sakit Wisma Atlet itu 46%. Kalau dari data laboratorium mikrobiologi FKU yang dikirim itu 22% ya, bervariasi. Sedangkan yang ringan itu terlihat sekali tidak ada pneumonia. Ya, hanya ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, tapi dari foto Ronsen normal. Sebenarnya dari data luar negeri 81% itu masuk di dalam gejala ringan dan sedang. Sedang itu kalaupun ada pneumonia, dia pneumonia ringan tanpa sesak napas. Kemudian kalau berat, pasien itu ada pneumonia disertai sesak napas, saturasi yang rendah di bawah 93%, rasio PaO2, FiO2 kurang dari 300. Sedangkan yang kritis, pasien sudah mengalami gagal napas, ARDS, sepsis, infeksi yang luas sampai terjadi shock sepsis maupun organ failure. Bagaimana severity yang ada di Indonesia? Kalau kita lihat
dari publikasi di FKUI, di Preliminary Report yang di launching baru saja sudah keluar, terlihat bahwa mild case atau kasus yang ringan itu sekitar 34% dan kasus yang moderat sampai berat itu sekitar 44%. Nah, sedangkan data di persahabatan ini bisa dilihat, ini sampai data Agustus 2-3 hari yang lalu, terlihat kasus kritis itu 29,3%, kasus berat 22,4%, kasus sedang 25,8%, kasus ringan 22,4%. Jadi tidak jauh berbeda dengan kasus yang ada di data rujukan laboratorium. Hanya saja kita tidak tahu dasar nasional. Dari kasus yang sekarang kita ada 155.000 kasus COVID-19 di Indonesia, berapa persen sih yang ringan, berapa persen yang sedang, berat, dan kritis itu sampai saat ini belum terdata secara akurat. Sehingga dari data-data ini sebenarnya tidak bisa mewakili, karena ini ada data di rumah sakit rujukan, tentunya berbeda dengan data-data di rumah sakit yang bukan rujukan. Bahkan di populasi akan sedikit. Sekarang kita bicara tata laksana. Nah, kalau bicara tata laksana, pedoman tata laksana yang terbaru yang ada adalah dari Kementerian Kesehatan, yaitu pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang di-launching Juli 2020. Sedangkan protokol tata laksana yang dikeluarkan oleh 5 profesi, PDPI, Perki, Papdi, Perdatin, dan IDAI. Ini dikeluarkan pertama April 2020 dan sebentar lagi di akhir Agustus ini akan keluar edisi 2-nya yang akan di-launching. Nah, pada prinsipnya ini saya menggunakan protokol masih yang sudah yang terbaru, yang edisi baru walaupun belum di-launching. Di sini dikatakan kalau pasien terkonfirmasi tanpa gejala, cukup isolasi mandiri di rumah 10 hari untuk kemudian diambil spesimennya untuk diagnosis konfirmasi. Diberikan edukasi, kalau mau diberikan adalah diberikan vitamin C bisa dapat diberikan. Atau dapat diberikan obat-obat suportif baik tradisional maupun modern termasuk imunomodulator dapat dipertimbangkan. Kemudian lakukan pemantauan klinis, kontrol di FKTP setelah. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah masuk gejala ringan, sedang, dan berat? Saya jadikan satu secara umum protokolnya. Untuk obat-obatannya terdiri atas obat standar. Oleh karena itu, obat standar kasus ringan, sedang, berat maupun kritis pada dasarnya sama, yaitu menggunakan kombinasi obat pilihan. Terserah obat mana yang mau dipakai, tapi prinsipnya sampai saat ini belum ada terapi spesifik untuk COVID-19. Jadi pedoman yang ada ini adalah penggunaan secara emergency use atau yang digunakan dalam kondisi emergensi karena belum adanya obat yang cukup efektif. Kombinasi yang pertama ada diberikan azitromisin atau levofloxacin, ditambah kloroquine atau hidroksikloroquine, ditambah unsur tamifir dan vitamin. Kombinasi kedua adalah azitromisin atau levofloxacin, kloroquine atau hidroksikloroquine, favipiravir dan vitamin. Dan yang ketiga adalah azitromisin atau levofloxacin, ditambah kloroquine atau hidroksikloroquine, lopinavir, ritonavir dan vitamin. Dan yang terakhir adalah kombinasi azitromisin, levofloxacin, kloroquine atau hidroksikloroquine dengan remdesivir dan dengan vitamin. Nah, pada kasus-kasus yang lebih berat seperti kritis, kemudian terjadi ARDS ataupun terjadi suplementasi oksigen dengan NIV ataupun dengan masker non-rebreathing atau bahkan jatuh sampai ke ventilator, maka dapat dipikirkan terapi-terapi tambahan seperti dexamethasone kalau pasien ini mendapatkan terapi oksigen atau ventilator, antikoagulan sesuai asesmen DPCP dapat diberikan. Nah, obat-obatan lain yang lebih canggih dapat dipikirkan seperti anti-interleukin 6 tocilizumab, plasma konvalesen, imunoglobulin intravena, inhibitor interleukin 1, interferon, stem cell, janus kinase inhibitor sampai imunomodulator yang mungkin tersedia. Tata laksana lain diberikan nutrisi, cairan, oksigen, alat bantu napas, tata laksana komorbid itu penting. Kalau dia memiliki komorbid harus ditata laksana juga, dan juga pengobatan-pengobatan lainnya. Ini ada algoritma yang di-launching tanggal 3 Agustus dari 5 profesi oleh Satgas. Di sini terlihat sekali pembagiannya. Kalau ringan, tergantung apakah dia isolasi mandiri atau tidak. Obat-obatannya apa saja, terlihat pilihannya. Mulai dari obat simptomatis, kemudian antivirus, hidroksikloroquine, azitromisin, kemudian antikoagulan.